Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tini Sumartini, salah satu mahasiswa PPG LPTK Universitas Pasundan. Ada salah satu tugas yang harus saya selesaikan pada dalam PPG ini, yaitu salah satunya mewawancarai pihak internal sekolah, khususnya Wakasek kurikulum tentang model-model pembelajaran yang digunakan di sekolah kita. Di samping saya adalah Bapak Wakasek kurikulum SMA Negeri 4 Kota Tasikmalaya, Bapak Asep. Untuk mempersingkat waktu, ada beberapa pertanyaan Pak tentang model-model pembelajaran. Salah satu fungsi model pembelajaran mungkin salah satunya yaitu untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah atau di kelas ya Pak ya. Ada pertanyaan yang pertama, apakah Bapak Ibu guru di sekolah sudah banyak yang mengaplikasikan berbagai macam model pembelajaran di setiap proses pembelajaran? Ya, Bapak Ibu guru di SMA 4 alhamdulillah sampai saat ini sudah memahami dan sudah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang ada. Namun tidak semuanya melaksanakan itu karena disesuaikan dengan KD yang diajarkan ya gitu. Tapi pada umumnya sudah ya di atas 50% lah. Setiap kali pembelajaran sudah menggunakan model pembelajaran, terutama yang 3 ya. Kalau yang terakhir itu biasanya digunakan untuk SMK. Tuh ya. Berarti hampir 50% ya, sudah ke atas ya, berbagai macam model pembelajaran. Ya. Selanjutnya, menurut Bapak nih, gimana penguasaan guru terhadap model-model pembelajaran? Kalau penguasaan mengenai model-model pembelajaran itu kan sering latihan di workshop atau bintek, mereka 100% sudah memahami. Cuma pelaksanaan di lapangan, saya lihat dari hasil supervisi ya, baik kepala sekolah maupun asesor ya sudah melaksanakan sekitar 75%. Bapak dan Ibu guru sudah melaksanakan kegiatan itu. Ya, walaupun sebenarnya ada kalau kurikulum 13 itu 5M itu juga sudah model pembelajaran ya, karena pembelajaran yang 3 model pembelajaran yang 3 itu semuanya kalau diuji itu sudah menggunakan 5M. Gitu. Jadi pada umumnya sudah menggunakan, tapi tidak selamanya menggunakan model pembelajaran yang 3 macam karena disesuaikan dengan KD yang diajarkan pada saat itu. Jadi ya. Dengan materi ya Pak ya? Ya, dengan materi, dengan KD-nya ya, KD-nya. Ada yang cocok bisa menggunakan, ada yang tidak. Ada yang kalau tidak cocok ya pada umumnya sudah menggunakan 5M. Ya, itu yang sudah 5M itu yang mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Itu sudah dilaksanakan, itu adalah wajib dilakukan. Metode atau pendekatan saintifik itu mesti dilakukan oleh Bapak Ibu. Masih berhubungan dengan model pembelajaran, apakah ada hubungan antara model pembelajaran yang pertama dengan semangat belajar siswa itu sendiri, terus dengan keduanya dengan nilai yang diperoleh oleh siswa tersebut? Ya, tentu saja ada antara model pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu dengan semangat belajar anak-anak. Karena model pembelajaran itu kan tujuannya adalah untuk strategi bagaimana mengajar Bapak dan Ibu guru, membantu peserta didik mengembangkan dirinya, bisa berupa informasi, gagasan, keterampilan, nilai dan cara-cara berpikir dalam meningkatkan kapasitas berpikir secara jernih gitu. Jadi kalau KD-nya menarik, dilakukan dengan menggunakan metodologi atau model pembelajaran yang baik, tentu saja ini akan memberikan semangat kepada anak untuk meningkatkan kompetensinya. Tentu saja ini berkaitan dengan masalah itu tentu akan meningkat juga nilai yang diperoleh oleh anak ya gitu, karena memahami pelajaran dengan model pembelajaran yang tepat itu bisa meningkatkan kualitas anak. Selanjutnya ya. Pak, fungsi model pembelajaran menurut Bapak sendiri? Ya tadi sudah saya katakan bahwa model pembelajaran yang umum yang 3 di SMA ya, yang 1 untuk SMK karena di situ yang
keempat itu yang berkaitan dengan masalah produksi based education atau PBE ya. PBE itu kan berkaitan dengan produksi. Tujuannya tidak ada lain adalah tahapan-tahapan dalam kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan secara sempurna ya di lingkungan pembelajaran dalam pengelolaan kelas. Jadi tujuan akhirnya adalah model pembelajaran itu sebagai strategi bagaimana pembelajaran yang dilaksanakan dapat membantu peserta didik mengembangkan dirinya baik berupa informasi, gagasan, keterampilan, nilai dan cara-cara berpikir dalam meningkatkan kapasitas berpikir secara jernih dan bijaksana ya seperti itu. Ini untuk membangun tentu saja keterampilan dan pengetahuan yang baik yang diterima oleh anak-anak. Ya, seperti itu. Adakah kendala Pak, kendala guru dalam mengaplikasikan model-model pembelajaran? Ya tentu saja kendala itu selalu ada ya, karena Bapak dan Ibu mengajarkan di kelas-kelas yang berbeda-beda. Kelas 1 tentu saja berbeda dengan kelas yang lain. Kalau kelas 1 menggunakan katakanlah model pembelajarannya berbasis masalah, belum tentu di kelas lain itu bisa digunakan ya. Mungkin di kelas yang satunya lagi bisa berbasis project atau project based learning ya. Kalau di tempat yang lain problem based learning ya, seperti itu. Kendala-kendalanya pada umumnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi kelas. Nah, kalau Bapak Ibu guru mengajar 4 kelas atau 3 kelas pada saat itu saya agak sedikit berat ya, karena menyiapkan bahan atau model pembelajaran yang akan digunakan. Tetapi pada umumnya kendala-kendala itu dapat diatasi dengan menggunakan 5M itu yang scientific ya, pendekatan scientific. Karena kurikulum 13 itu mau tidak mau wajib menggunakan scientific. Tidak perlu menggunakan model pembelajaran yang 3. Cukup kalau kita mengajar apapun materinya 5M itu sudah scientific. Gitu. Terus upaya apa Pak yang dilakukan untuk mengenalkan model-model pembelajaran khususnya untuk guru-guru yang mungkin kurang mengaplikasikan di dalam kegiatan proses pembelajaran? Upaya itu terus dilaksanakan oleh pihak sekolah, terutama pada kegiatan bintek atau in-house training ya. Itu ada kelompok-kelompok khusus guru, nanti guru-gurunya yang satu mapel itu berusaha untuk membuat suatu model-model pembelajaran pengembangan ya yang disesuaikan dengan situasi dan kelasnya. 1 tahun kita 2 kali melaksanakan itu. Di antaranya adalah untuk memberikan kompetensi yang lebih Bapak dan Ibu mengolah pembelajaran di kelas yang menggunakan model-model yang sudah ada atau model-model yang dibuat secara bersama-sama dengan MGMP ya, seperti itu. Jadi upayanya ya sudah ada arah ke sana. Namun kembali lagi bahwa karena kadang-kadang dengan jumlah jamnya yang banyak, Bapak Ibu selalu agak kesulitan lah menggunakan model-model itu, karena tiap-tiap kelas kalau yang diajarkan banyak itu kadang-kadang berbeda-beda ya gitu. Tapi tidak terlalu berarti lah kendala itu ya, seperti itu. Kalau misalnya tadi dengan model-model pembelajaran otomatis ada teknologi pendidikan yang digunakan oleh Bapak Ibu guru. Nah, kalau menurut Bapak bagaimana penguasaan teknologi khususnya teknologi pendidikan, misalnya yang paling mudah itu penggunaan proyektor ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran. Apakah semua guru sudah menguasai minimal misalnya menggunakan proyektor ketika? Ya, kalau penggunaan proyektor seluruhnya 100% sudah bisa. Cuma kendalanya adalah bahwa proyektor itu tidak dipasang di semua kelas ya, baru ada sekitar 60% dan ada sebagian yang bisa dipinjam ya di gudang begitu, seperti itu. Cuma kendalanya kembali lagi Bapak dan Ibu kan harus mempersiapkan minimal PPT-nya ya, minimal PowerPoint gitu. Dan kendalanya adalah pada saat masuk, kalau 1 jam pelajaran itu kita repot menyiapkan alat-alatnya begitu ya. Tetapi kalau misalnya kemampuan teknologinya ya
rata-rata kalau guru-guru yang muda tidak ada masalah, tapi guru-guru yang tua juga terkendala dengan pengetahuan IT-nya, tetapi sekarang sudah dipacu melalui Bintek, kemudian pelatihan khusus guru-guru IT, ya menyempatkan dalam 1 bulan 1 hari khusus gitu, ya sudah bisalah semuanya mengoperasikan operator proyektor itu sudah bisa gitu ya. Cuma pelaksanaan di lapangan kita masih terkendala beberapa kendala-kendala yang teknis barangkali seperti itu. Manfaatnya Pak, apa manfaat penguasaan teknologi, khususnya teknologi pendidikan bagi seorang guru? Ya luar biasa, itu kan bisa memberikan, kalau misalnya ada gambar kan bisa jelas gambarnya, kalau ada data bisa jelas tampil datanya begitu ya, seperti itu. Kalau misalnya definisi dalam matematika bisa tampil dengan jelas begitu. Kemudian lebih efisien waktunya, tidak ada menghapus papan tulis begitu ya, seperti itu. Jadi lebih efektif waktu belajarnya. Anak-anak juga lebih jelas mendapatkan penjelasannya ya, dengan menggunakan PowerPoint sajalah misalnya, karena wajib seluruh guru bisa menggunakan PowerPoint gitu. Jadi pertanyaannya tadi adalah apa? Ya manfaatnya memang luar biasa, karena memang guru semuanya harus diarahkan harus bisa menggunakan itu. Ya seperti itu. Bisa saja dari HP juga bisa ya sekarang itu, dari HP ke proyektor seperti itu. Itu saja barangkali ya. Masih berhubungan dengan Teknologi ya. Biasanya kan itu dengan menggunakan konten-konten ajar, misalnya kalau di sekolah kita itu biasanya si anak lebih ke menarik atau lebih bersemangat dalam konten yang menarik atau yang lucu, atau misalnya ada PPT yang ada gambarnya atau gimana? Ya, memang menggunakan konten itu bisa lebih membumi sebenarnya ya. Untuk setiap mata pelajaran tentu saja kontennya kan berbeda-beda ya, untuk penampilannya begitu. Dan itu memang bermanfaat untuk pembelajaran, sangat bermanfaat ya. Pertama dengan melihat konten gambar lah misalnya ya, itu sudah bisa mengartikan atau menimbulkan pertanyaan sehingga mereka akan lebih cepat proses transfer ilmu dari guru ke anak-anak gitu, dari gambar atau dari konten-konten yang ada seperti itu. Itu lebih bermanfaat sebenarnya. Tapi tidak semuanya, sekali lagi guru aktif ya membuat yang seperti itu, karena ini juga disesuaikan dengan KD-nya ya, belum tentu semua KD juga bisa lebih cepat dibuatkan kontennya gitu ya. Tapi intinya adalah sangat membantu di dalam proses pembelajaran ya, seperti itu. Kalau untuk kreativitasnya gimana Pak? Ya kreativitasnya pada umumnya kalau guru-guru muda ya kreatifnya luar biasa. Tapi guru-guru yang sudah berumur di atas 50 tahun, karena dengan situasi dan kondisi kemampuan ya faktor U itu memang menghambat ya begitu. Karena pertama pengetahuan IT-nya juga terbatas gitu ya. Kemudian juga barangkali karena faktor fisiknya juga ya begitu. Seperti itu. Jadi kalau guru-guru muda itu tidak perlu ditanyakan lagi lah, tidak perlu diragukan lagi kemampuannya, seperti itu. Sekarang masa ke pembelajaran HOTS Pak. Kalau dilihat misalnya itu tentang HOTS itu banyak yang masih kurang paham bahwa pembelajaran HOTS itu sebetulnya bukan hanya di penilaian HOTS saja, tetapi penilaian HOTS itu baru akan timbul ketika kita melakukan pembelajaran HOTS itu sendiri. Nah, apakah Bapak Ibu guru sudah mengenal pembelajaran HOTS itu atau gimana? Ya, umumnya Bapak dan Ibu ini pelajaran membuat soal-soal HOTS atau pelajaran yang berkaitan dengan membuat soal-soal HOTS ya, itu memang sudah lama, sudah 2 tahun yang lalu sudah dikenalkan. Dan pada umumnya Bapak dan Ibu juga sudah mengenal. Tetapi situasi kondisi COVID inilah yang membuat jangankan soal-soal yang berkaitan dengan materi-materi yang menghasilkan soal HOT. Soal-soal dasar saja sekarang setelah 2 tahun tidak belajar, tidak luring begitu ya. Itu membuat memang sepertinya ada kehilangan lah ya rohnya belajar anak-anak itu. Sehingga untuk tahun ini barangkali pertama lah kita melaksanakan, kita memang yang penting Bapak dan Ibu sudah memahami bagaimana cara membuat soal-soal HOT
tidak mesti soal itu tidak mesti susah ya soal hot itu, tapi merupakan soal yang terstruktur lah begitu, yang bisa dibuatkan soalnya mudah tapi penyelesaiannya agak sedikit memerlukan pemikiran lah gitu. Kalau pengetahuan tentang hotnya Bapak Ibu guru insya Allah sudah bisa menguasai, tetapi untuk tahun pertama ini kita luring kembali, memang kita agak kesulitan memberikan soal hot karena jangankan soal hot, soal-soal biasa saja anak-anak sekarang sudah mulai agak kelabakan gitu ya, karena seperti ada yang terputus gitu dari kelas 1 ke kelas 2, dari kelas 2 ke kelas 3 gitu. Jadi untuk melanjutkan materi saja, untuk materi yang esensial saja Bapak dan Ibu guru itu kesulitan untuk membuatkan melanjutkan materi itu, makanya harus dibuat lagi pengingatan ya, itu seperti itu. Jadi kalau kemampuan Bapak Ibu guru membuat soal-soal hot ya pada umumnya lah sudah tidak bisa diragukan, tetapi untuk menyajikan soal hot sekarang di anak-anak itu hanya ya mungkin anaknya berapa persen sajalah begitu yang bisa mengikuti. Tetapi pada umumnya kemampuan dasarnya sekarang sedang lemah anak-anak itu karena berkaitan dengan 2 tahun COVID itu ya. Karena belajar daring itu anak-anak betul-betul terpukul sekali ya. Jangankan belajar tanpa guru, belajar pakai guru saja kan udah banyak sekali kesulitan. Begitu seperti itu. Kalau kendala dalam pembelajaran itu sendiri? Ya kendalanya tadi kita 2 tahun COVID, kemudian sekarang jangankan untuk pembelajaran yang menghasilkan soal-soal hot, soal yang standar saja sekarang agak terkendala ya begitu. Karena intinya soal hot itu kan dasar materi dasarnya kan harus dikuasai dulu gitu. Sebelum kita bahas soal-soal hot gitu. Kalau membuat soal-soal hot Bapak dan Ibu guru bisa, tetapi untuk menyajikan kepada anak, nah ini ada persoalan di penguasaan materi dasar ya, seperti itu. Kendalanya di situ. Di sekolah kita sudah beberapa kali pelatihan. Pelatihan itu sudah lama ya, itu karena sudah hampir setiap IHT juga kita kenalkan bagaimana cara membuat soal hot ya, membuat kisi-kisi dan seterusnya begitu. Soal hot itu dikenalkan oleh biasanya malah sumbernya dari pusat atau dari pengawas gitu ya. Kalau soal hot itu selalu disinggung lah setiap kali kita mengadakan bintek atau in-house training gitu ya, seperti itu. Jadi kalau pelatihan pembuatan soal itu sudah sering, dan Bapak dari guru juga sudah diberikan juga ya cara-cara pembuatan soal hot, ada buku petunjuknya seperti itu. Mungkin yang terakhir ini Pak tentang penilaian. Ini penilaian kepada saya mungkin ya, penilaian kinerja mulai dari kedisiplinan misalnya atau cara mengajar dan lain sebagainya. Masalah kedisiplinan itu banyak instrumennya. Yang pertama kan kita sudah menggunakan Kimob ya, kinerja mobile itu, sehingga dari sana kelihatan aktivitas Bapak dan Ibu guru. Yang kedua juga dalam pembelajaran atau KBM juga kita kan sudah membentuk tim asesor yang dipimpin oleh kepala sekolah dengan beberapa guru senior di bawahnya sebagai tim asesor pembantu kepala sekolah. Yang ketiga juga kan ada penilaian PKG setiap tahun, penilaian kinerja Bapak dan Ibu guru gitu dari situ. Jadi masalah kedisiplinan alhamdulillah lah sudah kelihatannya dari Kimob, dari supervisi gitu ya, dari beberapa guru yang sebagai supervisor itu muncul bahwa kedisiplinan sudah mulai tumbuh. Cuma cara mengajar barangkali ini setiap mata pelajaran memiliki ciri khas masing-masing, dan asesor juga pada umumnya tidak memahami betul materi yang diajarkan ya gitu. Karena yang melihat atau mensupervisi Bapak Ibu guru di kelas itu kadang-kadang berbeda mapel. Tapi kalau kedisiplinan mengajar itu sudah tampak, sudah kelihatan memang sudah bagus lah begitu ya. Karena kalau misalnya Bapak dan Ibu guru banyak yang meninggalkan kelas, itu anak-anak sekarang itu sudah mulai keluar kelas ya, dan tampak kelihatan gitulah dari tingkat kedisiplinannya. Walaupun belum seperti atau sesuai dengan harapan kita bersama ya, tetap aja ada yang keluar sebelum jam,
waktu misalnya ya, itu 5 menit. Nah, itu juga membuat gaduh suasana juga ya, seperti itu. Gitu. Jadi untuk melihat kedisiplinan Bapak dan Ibu guru sudah ada beberapa instrumen yang diterapkan di sekolah kita. Ya, seperti itu. Satu lagi Pak, Ya. terakhir. Penilaian Bapak sebagai Wakasek Kurikulum terhadap saya sebagai guru ekonomi. Ya. Kalau dari disiplin ilmu jelas saya tidak bisa memberikan penilaian karena bukan tidak linier ya dengan saya begitu. Kalau ekonomi saya melihat, tetapi kalau urusan kedisiplinannya guru ekonomi di kita itu ada 2 sekarang ya. Jadi nampak mudah melihatnya, alhamdulillah ya. Tepat waktu masuk, keluar juga demikian karena kita melihatnya hanya 2 orang lah begitu. Sudah baik lah begitu ya. Baik Bu Tini maupun Bu Haji Dede yang senior begitu ya, seperti itu. Jadi untuk penilaian kedisiplinan dan ketepatan waktu itu sudah baik seperti itu. Cuma kalau misalkan dalam mengajar menggunakan metode itu juga sudah, tetapi konten aslinya ekonominya saya terus terang kalau melihat di kelas kan tidak sesuai dengan disiplin ilmu ya begitu. Tapi apa-apa yang dilakukan kurikulum 13 dengan 5M sudah dilakukan karena di situ sudah tampak di dalam pembelajaran dari hasil supervisi ya, supervisi setiap tahun kan 2 kali supervisi itu menggunakan 5M, mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Itu kalau 2 jam pelajaran cukup sampai mengumpulkan data atau mengasosiasi itu sudah bagus gitu. Sehingga kalau 4 pelajaran harus sampai 5M. Ya, penilaian saya untuk guru ekonomi sudah bagus lah ya. Itu sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Kedisiplinan sudah memenuhi kriteria disiplin. Seperti itu barangkali ya penilaian Mungkin itu saya. saja Pak. Hatur Ya, nuhun terima atas kasih. informasi dan Mohon. kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bisa dipakai ke TRK-nya Pak. TRK Wakasek atau ya mah?